Terus yang kedua, saya tadi kelewat mencatatnya Pak Paryono, jadi nanti mungkin dicek lagi. Yang saya melansut yang ketiga, untuk peserta yang cerdik, apakah harus ikut SKD atau tidak? Iya, seluruh peserta itu harus ikut SKD. Apakah dia punya cerdik atau tidak punya cerdik? Kenapa mereka harus ikut? Karena kalau nanti ternyata cerdiknya tidak diakui, maka dia tetap punya nilai. Tetapi kalau dia tidak ikut ujian SKB ini dan ternyata cerdiknya tidak diakui atau cerdiknya dalam tanda kutip mohon maaf palsu misalnya, maka peserta ini kehilangan kesempatan nilainya 60%. Jadi dia tidak mendapatkan nilai apa-apa. Jadi yang bersangkutan harus tetap ikut SKB berapapun nilainya, kalau ternyata cerdiknya adalah benar dan sah setelah direspon oleh teman-teman di Kementerian Pendidikan, maka baru dia akan mendapat nilai SKB-nya 100. Tetapi kalau dia tidak ikut ujian dengan alasan setelah punya cerdik, maka ya dia berarti menggugurkan diri dengan sendirinya. Jadi dianya yang tidak ikut ujian, walaupun kemudian diklaim dia punya cerdik di situ. Jadi punya cerdik atau tidak punya cerdik tetap harus ikut SKB. Kalau dia sudah punya cerdik dan cerdiknya benar, maka nilai SKB-nya nanti yang akan menjadi 100. Tetapi kalau dia punya cerdik, tetapi nanti nilai cerdiknya, sertifikat pendidiknya kemudian tidak diakui, maka yang bersangkutan akan dirugikan di situ. Jadi semua peserta harus ikut SKB. Kemudian apakah komponen SKB itu termasuk wawancara? Iya, jadi ada beberapa komponen SKB itu tidak hanya melalui CAT, jadi ada beberapa instansi menambahkan komponen-komponen SKB. Misalnya ada instansi yang menambahkan komponen SKB-nya dengan wawancara, ada yang menambahkan dengan kesehatan, itu bagian dari SKB. Kemudian ada yang menambahkan dengan psikotes. Kalau di Bappenas itu misalnya mereka menambahkan dengan tes potensial akademik dan tes TOEFL, itu adalah SKB-nya. Jadi untuk SKB itu bisa bermacam-macam bentuknya, disesuaikan dengan apa yang sudah disampaikan oleh masing-masing instansi ke Panselnas. Jadi instansi-instansi tadi wajib menyampaikan pedoman pelaksanaan SKB-nya, termasuk penilaiannya kepada Panselnas, dan itu diumumkan oleh masing-masing instansi, sehingga semua peserta kemudian memahami bagaimana mekanisme pelaksanaan SKB di masing-masing instansi tadi. Jadi ya bisa bentuknya bisa bermacam-macam, tetapi yang secara general itu adalah dengan menggunakan computer assisted test ini. Tadi yang kedua apa ya Pak Paryono? Apakah peserta perlu membawa apa tadi ya? Saya kok ketinggalan catatan. Peserta harus membawa suket domisili ketika memilih beda provinsi, Pak. Oh, tidak. Jadi kalau dia misalnya katakanlah saya punya KTP Depok, karena saya orang Depok, saya KTP-nya Depok, tapi saat ini saya sedang berada di Yogyakarta misalnya. Saya kemudian kena lockdown, Yogyakarta kemudian kena lockdown, dan saya nggak bisa pulang dari Yogyakarta. Saya bisa memilih lokasi ujian di Yogyakarta. Dengan nanti tentu saja harus membawa KTP aslinya, jadi tidak perlu membawa surat keterangan domisili. Nah, bagaimana kalau KTP aslinya hilang? Dia harus membawa suket aslinya. Jadi, tetapi bukan kemudian dia membawa suket tadi karena terjadi mobilitas orang ujian di tempat lain, bukan karena itu. KTP asli, surat keterangan asli itu harus dibawa pada saat yang bersangkutan ujian. Apakah itu karena surat keterangan tentu karena dia KTP-nya hilang atau KTP-nya tidak ada atau KTP-nya belum ada misalnya, ya dia bisa menggunakan suket, tapi suketnya harus asli di situ. Jadi kalau hanya terkait dengan perpindahan lokasi ujian karena sekarang berada di wilayah yang lain, kemudian dia perlu mengurus surat keterangan domisili, enggak harus Pak. Jadi tidak ada di dalam ketentuan kita yang mengatur itu. Itu kira-kira Pak Paryono. Terima kasih. Jadi pertama terkait dengan cetakan kartu. Pencetakan kartu di dalam surat edarannya Pak Kepala BKN itu adalah dimulai tanggal 8. Apakah ada batas waktunya? Tidak.
sama dengan yang sampai sejauh ini kami belum menetapkan batas waktunya. Artinya kalau tidak diatur di dalam SE Kepala BKN batas waktunya, artinya mereka bisa mencetak kartu itu sampai kapanpun. Tapi tentu saja tidak sampai dengan bulan September, karena kalau bulan September tentu sudah mulai ujiannya. Dia pasti tidak tahu lagi lokasi ujiannya ada di mana. Nah, jadi sama seperti pelaksanaan SKD yang lalu, pelaksanaan SKD kemudian tidak diberikan batas waktu kapan mereka akan mencetak kartu peserta ujian. Tetapi batas waktu peserta cetak kartu ujiannya itu kita batasi begitu sudah mulai ujian. Saya lupa waktu itu, mungkin Bu Eni bisa nanti ditambahkan apakah 1 atau 2 hari sebelum pelaksanaan ujian mereka masih bisa mencetak kartu ujian atau seingat saya tidak ada ditutup batas waktunya waktu itu untuk pencetakan kartu peserta ujian. Jadi tanggal 8 itu adalah mulainya dan mereka akan bisa mencetak kartu ujiannya kapanpun sebelum pelaksanaan ujian. Nanti Bu Eni saya minta mohon bisa ditambahkan Bu. Kemudian mengenai domisili, apakah orang yang misalnya dia tinggal di Jakarta sekarang dia di Surabaya boleh memilih ujian di Surabaya? Pemilihan lokasi ujian pertama hanya boleh diberikan 3 kali pilihan. Itu prinsip pertama. Dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Dia sudah harus betul-betul bisa merencanakan nanti kalau di bulan September mereka masih boleh milih lokasi ujian nggak? Ya enggak dong, karena memilih lokasi ujian kan tadi hanya di batas waktu. Kenapa memilih lokasi ujian ini perlu diberikan batas waktu? Karena si teman-teman di PPSS, Kapus PPSS, Bu Heri dan tim itu perlu menyusun jadwal. Karena tadi ada peserta yang nanti akan terpencar-pencar. Nah kalau datanya kemudian tidak pernah fix, datanya kemudian bergerak terus, ini pasti akan sangat kesulitan untuk menyusun jadwalnya. Jadwal dari masing-masing instansi. Itu sebabnya kenapa kalau pemilihan lokasi ujian itu harus fix, tetapi kemudian untuk pencetakan kartu itu bisa fleksibel. Jadi dia peserta tersebut tidak bisa memilih lokasi ujiannya nanti sudah dekat-dekat dengan pelaksanaan ujian. Jadi kalau tadi pertanyaannya Pak yang disampaikan oleh Pak Karohumas misalnya, saya membayangkan itu kalau asumsinya lokasi jarak waktunya itu dekat, Pak. Jadi kalau dia antara Senin hari Jumat dan ke hari Senin misalnya. Tapi ini kan tidak, jaraknya itu antara tanggal 7 ujiannya nanti baru 3 minggu lagi ke depan, tanggal 1 September gitu. Ya dia memang sudah harus tahu betul dia akan ujian di mana selama di dalam range waktu yang sudah kita tetapkan tadi. Karena ini penting sekali untuk penjadwalan itu tadi. Mungkin itu tanggapan saya Pak Karo. Bu Eni mungkin yang cetak kartu bisa ditambahkan?